Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kementerian Evangelis Banjarbaru. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami mohon biarlah kami semakin disempurnakan lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon bimbingan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Ibu Bapak, Saudara, sesuai dengan almanak Gereja Kementerian Evangelis bahwa bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020, yaitu diambil dari Injil Matius pasal 21, Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup orang percaya atau hidup orang Kristen di tengah-tengah dunia ini diharapkan oleh Tuhan adalah sebuah kehidupan di mana ada buah dari kepercayaan kita. Ada dampak yang bisa dunia lihat dari kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau kita mengakui kita beribadah kepada Tuhan dan secara kasat mata orang bisa melihat keaktifan kita, keseriusan kita menyembah Tuhan, mencari Tuhan, maka seharusnya kita bisa menampilkan sebuah kehidupan yang menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan, yaitu menghasilkan kebaikan. Dalam nas yang telah dibacakan bagi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengharapkan bahwa pohon ara itu ada buahnya. Ternyata buahnya tidak ada. Padahal tampilan pohon ara itu sangat meyakinkan kalau dilihat dari jauh. Pasti bisa berbuah pohon tersebut. Karena daunnya lebat tadi dikatakan dalam ayat 19. Dekat jalan lihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan karena ia tidak tahu bahwa pohon itu tidak akan berbuah, sehingga ada kesan seolah-olah ia tidak tahu dan kurang maha kuasa. Tetapi sesungguhnya yang mau ia nyatakan lewat peristiwa tersebut adalah sebuah tindakan simbolis yang ia mau nyatakan kepada para murid bahwa umat Tuhan, bangsa Israel, sebagai umat pilihan Allah, seharusnya menjadi umat pilihan Allah yang bisa menghasilkan buah-buah kebenaran.
Karena apa? Karena kalau dilihat dari sikap hidup umat Tuhan, mereka sebagai umat Tuhan yang beragama, bertuhan. Apalagi ketika dalam konteks itu Tuhan Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang beragama, orang-orang yang mendalami agama. Tapi dalam kenyataannya mereka tidak melakukan praktek beragama itu dalam tindakan yang nyata, dalam perbuatan mereka. Ini yang menjadi kritik bagi umat Tuhan waktu itu, bahwa beragama, bertuhan haruslah berujung berakhir pada sebuah sikap iman, yaitu melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Jadi iman kita berdampak, sehingga dalam nas kita tadi dikatakan dalam ayat 21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara, yang Yesus maksud adalah iman itu ada dampaknya, iman itu ada buahnya. Sehingga dalam ayat 19 ayat 22 ia berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh percayaan kamu akan menerimanya." Jadi kehidupan beriman yang dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh menjalin relasi dengan Tuhan, akan membawa perubahan-perubahan bagi kehidupan orang itu, bagi kehidupan umat Tuhan. Jadi ada buah yang dihasilkan, bukan seperti pohon ara itu tadi, yang kelihatannya subur, yang kelihatannya berpotensi menghasilkan buah, ternyata tidak ada hasil apa-apa. Ibu bapak saudara, sehingga saya memberi tema pada perenungan kita, iman yang berbuah. Sehingga hari ini kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan, iman kita bukan sekedar kebiasaan dalam arti kata menjalankan rutinitas beragama, kita berdoa, kita beribadah, kita membaca firman Tuhan, dan itu memang harus dilakukan. Tapi yang Tuhan kehendaki bahwa iman kita adalah iman di mana kita bersungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita membawa perubahan bagi diri kita, dan orang bisa melihat kehadiran kita yang diubah oleh kuasa Tuhan, yaitu kita melahirkan buah-buah kebenaran, sebagaimana dalam Galatia pasal 5 tentang buah-buah roh. Jadi ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bersama-sama, marilah kita membangun kehidupan iman dan pengharapan kita, membangun relasi dengan Tuhan, sehingga dari relasi tersebut bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar seremonial, tetapi membawa perubahan bagi kehidupan kita, yang orang lain bisa lihat dan rasakan, yaitu kasih, kebaikan kita, kesungguhan hati kita, ketahanan kita dalam menghadapi goncangan kehidupan. Karena kalau orang beriman, ia menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kiranya Tuhan menolong membimbing kita lewat terang firman-Nya, sehingga iman kita adalah iman yang berbuah. Amin. Firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, biarlah lewat kuat kuasa Roh Kudus kami dibimbing, dituntun menjadi iman yang berbuah, bukan iman yang hanya seremonial, hanya kebiasaan ya Tuhan, yang tidak berdampak apa-apa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik, iman yang berbuah. Amin.